reading it, and I love the morals, the respect, and the guidance that it actually. Perpindahan keyakinan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perpindahan keyakinan menjadi mualaf juga menjadi sorotan. Kisahnya pun menarik untuk jadi inspirasi. Sederet pengusaha Indonesia ini memilih untuk jadi mualaf setelah ada perdebatan yang rumit dan pertimbangan yang matang. Kisah spiritual seseorang memang berbeda-beda. Banyak di antara manusia yang masih mencari jati diri mereka dan masih berpindah-pindah keyakinan. Namun, perpindahan keyakinan ini tentu melalui proses yang sulit dan pertimbangan yang matang. Banyak pertentangan yang mereka alami. Mulai dari efek untuk diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. 1. Yusuf Hamka, bos perusahaan mualaf ini masuk Islam setelah bertemu dengan ulama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka tahun 1981. Memiliki nama alun Joseph yang sering disapa Babah Alun ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipimpin oleh Buya Hamka. Ia pun mengganti namanya menjadi Yusuf Hamka. Singkatnya, ia jadi mualaf usai melihat suatu majalah yang menceritakan pengusaha mualaf pada usia 24 tahun. Awalnya, Yusuf Hamka menemui Sekretaris Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Ustaz Zaimi untuk menyatakan niatnya masuk Islam. Dari situlah, dia pun dibawa ke rumah ulama terkenal, Buya Hamka. Yusuf Hamka menceritakan alasan Buya Hamka agar segera masuk Islam hari itu juga. Menurut Yusuf Hamka, alasan Buya Hamka agar dirinya segera masuk Islam adalah takut menjadi dosa. Yusuf Hamka adalah seorang konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pemilik jalan tol Desari. Yusuf Hamka juga dikenal sebagai orang yang dermawan, yang sering memberikan bantuan kepada masyarakat. 2. Johari Zain. Johari Zain adalah pendiri dari ekspedisi JNE. Ia merupakan bos mualaf, yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954. Diketahui jika keluarganya adalah kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Sekitar tahun 1982, Al-Quran dia memutuskan menjadi mualaf serta menjadikan. Bukan sembarang mualaf biasa, Johari bahkan memiliki mimpi besar untuk membangun 99 masjid. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini mengatakan bahwa saat memutuskan memeluk agama Islam, itu karena ia akan menikah dengan istrinya. Keterlibatan sang istrinya pun sangat besar. Sang istri sangat mendukungnya. Setelah menjadi mualaf, lingkungan Islam sangat menyambut hangat Pak Jo. Selain itu, banyak yang bersedia membantu memberikan ilmu agama kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum. 3. Lee Kang Hyun. Lee Kang Hyun merupakan mantan Vice President Samsung Indonesia. Perjalanan karir Lee Kang Hyun dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu ia memiliki sahabat pena berasal dari Indonesia. Pada tahun 1989, akhirnya ia memutuskan mengunjungi temannya di Aceh. Melalui proses yang panjang, akhirnya dirinya diterima di perusahaan Samsung pada tahun 1991 dan bertugas di Samsung Indonesia pada tahun 1993. Selama bekerja di Indonesia, Lee Kang Hyun mulai lancar berbahasa Indonesia dan akrab dengan ragam budaya Nusantara. Dari situlah ia mulai mengenal soal agama Islam sebagai salah satu kepercayaan mayoritas di Indonesia. Lee mulai mengenal Islam dari temannya. Ia pun mulai belajar tata cara salat, hingga pada tahun 1994 ia memutuskan menjadi mualaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Setelah bos perusahaan ini jadi mualaf, dia kerap disapa Pak Haji, meski belum menunaikan rukun Islam kelima ini. 4. Herman Halim. Herman Halim merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Alim Markus. Sebelum masuk Islam, diketahui jika dirinya beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut untuk jadi mualaf. Pada 2004, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cengho Kota Surabaya. Herman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. 5. Fitria Yusuf. Fitria Yusuf merupakan CEO PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, putri pengusaha dan tokoh Muslim Tionghoa Indonesia. Yusuf Hamka ini mengucapkan 2 kalimat syahadat pada Kamis, 12 Maret 2020 silam di Masjid Lao-Tse, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video bos perusahaan mualaf yang mengucapkan syahadat ini sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk Islam karena mendapat hidayah, serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Tak sekedar sebagai seorang ayah dan atasan,
Yang baik, Fitria mengaku melihat ayahnya sebagai umat muslim yang taat dalam menjalankan ibadah dan bersedekah. Sementara, deretan artis Indonesia jadi mualaf. Mereka memiliki kisah unik dalam perjalanan spiritualnya. Sejumlah artis Indonesia memilih menjadi mualaf lantaran mendapatkan kedamaian dalam agama Islam. Mereka memilih berpindah keyakinan bukan karena paksaan, lantaran karena keinginan masing-masing. Siapa saja artis Indonesia yang menjadi mualaf? 1. Reza Rahadian. Reza Rahadian juga merupakan seorang mualaf. Reza Rahadian pindah agama dari Kristen ke Islam sejak belasan tahun lalu saat dirinya masih berusia 19 tahun. Keputusannya untuk memeluk Islam merupakan panggilan hati. Ia mengatakan, tak ada alasan lain saat dirinya memutuskan untuk menjadi mualaf. Kini, Reza Rahadian merupakan satu-satunya anggota keluarga yang memeluk agama Islam di keluarganya. Ibu dan adiknya tetap memeluk agama Kristen. 2. Roger Danuarta. Roger Danuarta merupakan artis keturunan Tionghoa. Roger memutuskan untuk menjadi mualaf pada tahun 2018. Ia masuk Islam sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Katme Rizka pada tahun 2019. Ia mengatakan jika cara dia memandang sebuah agama adalah keyakinan dirinya berurusan dengan Tuhan. Islam membuat pribadinya jauh lebih baik. 3. Marcel Siahaan. Pelantun lagu Firasat, Marcel Siahaan juga sudah menjadi mualaf. Why Muslim? Gue nyaman, gue seneng, gue yakin bahwa segala sesuatu tuh harus ada titiknya. Ia mengatakan jika Islam memberikan kenyamanan dan membuatnya merasa menjadi seseorang yang lebih berguna. Menurutnya, Islam juga mengajarkan banyak hal dan mengajarkan untuk saling mengasihi. Perjalanan spiritual Marcel itu diceritakan di kanal YouTube Daniel Mananta. Marcel mengatakan bahwa ia beberapa kali pindah agama. Mulai dari agama Kristen, Buddha, hingga akhirnya mantap untuk memeluk agama Islam. 4. Dewi Sandra. Pertama kali Dewi Sandra menjadi mualaf saat akan menikah dengan suami pertamanya, yaitu Surya Saputra di tahun 2000. Bercerai dari Surya, penyanyi itu kemudian menikah dengan Glenn Fredly dan meninggalkan Islam. Sayangnya, pernikahan Dewi kembali kandas pada 2009. Namun, pada akhirnya Dewi Sandra kembali mantap untuk memeluk Islam. Jauh sebelum menikah dengan suami ketiganya, Agus Rahman, pemeran sinetron Catatan Hati Seorang Istri itu sudah menjadi mualaf dan mengenakan hijab. 5. Junior Liam. Diketahui bahwa Junior Liam dan Putri Titian sempat pacaran beda agama. Namun akhirnya jalinan cinta Putri Titian dan Junior Liam berakhir manis dan menjalin hubungan rumah tangga pada 21 Mei 2016. Junior memutuskan menjadi mualaf mengikuti keyakinan Putri Titian. Diketahui bahwa aktor berdarah Tionghoa itu mengucapkan 2 kalimat syahadat tepat sebelum ijab kabul. Rumah tangga mereka kini semakin lengkap dengan kehadiran 2 anak. 6. Dian Sastrowardoyo. Aktris cantik Dian Sastrowardoyo memeluk Islam pada tahun 2006. Istri dari Maulana Indraguna Sutowo itu menemukan Islam pertama kali saat datang di sebuah pengajian bersama tantenya. Saat itu, Dian mengaku bertemu dengan seorang ustaz yang bisa menjawab tentang sejumlah pertanyaannya terkait alam semesta. Pembahasannya yang logis membuatnya terkejut atas jawaban yang diberikan oleh ustaz tersebut. 7. Deddy Corbuzier. 2 tahun lalu tepatnya pada 21 Juni 2019, Deddy Corbuzier menjadi sorotan karena ia berpindah keyakinan Islam. Ia menjadi mualaf yang didampingi oleh Gus Miftah, Kiai Kondang. Ia masuk Islam bukan karena paksaan, melainkan bertemu dengan teman-teman positif, Habib, seperti Gus Miftah. Meski telah berpindah agama, ia membebaskan keluarganya untuk menentukan pilihan keyakinan. Termasuk untuk tidak memaksa putra semata wayangnya Ascanio Nicola Corbuzier untuk seagama dengannya. Bokap gue muslim, nyokap gue non-muslim, dan akhirnya lahirnya gue, anak tunggal. Wah, iya, mualaf gue 2013. Ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kembawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Setelah itu 4 hari berturut-turut gue dengar azan di telinga gue tuh non-stop coy, sampai gue susah tidur. Akhirnya gue berpikir apakah gue ini terkait dengan muslim, mualaf. Terus akhirnya gue baca-baca kisah Islam, buku, bahwa Islam tuh harus mengajarkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas, gue pendendam. Ya. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Kalau lu ikhlas, itu syarat Islam pertama. Bukan syarat rukun Islam ya, bukan rukun iman, maaf ya. Tapi di dalam buku itu mengatakan
emang lu harus ikhlas. Kalau mau mempelajari agama, gue nggak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas. Gue kedam banget soalnya. Ya udah gue mau